Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat berjumpa dengan saya Nimade Devi Jayanti dalam Bincang Tokoh Antv Bali. Hari ini sangat spesial karena kita bersama dengan seorang maestro, yaitu maestro lukis seni klasik Bali. Nah, beliau bernama Bapak Nyoman Gunarse. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Kita tidak mengganggu ya di tengah kesibukan. Ya ini relax saja. Relax saja ya, lagi enak-enaknya nih. Saya juga enak banget Pak menikmati suasana di Museum Gunarse ini. Terima kasih. Ya, saya ingin tahu Pak, kenapa sih Bapak memilih sebagai seorang maestro seni lukis Bali? Itu cita-cita dari sejak kecil saya. Dari kecil? Dari kecil saya ingin jadi pelukis. Saya menggambar aja masih rusak. Ya, tapi saya senang para pelukis. Melukis, menari, mengukir itu antara lain. Jadi saya kepingin jadi pelukis seperti itu. Jadi saya lahir di desa. Di desa mana? Sini Kelungkung di Bande. Kemudian saya adalah petani ya, saya petani, ibu saya petani, saya sering ke sawah dulu. Kemudian saya cita-cita ingin jadi pelukis itu. Mungkin terinspirasi dari keindahan alam di Bali? Terinspirasi oleh keindahan alam Bali, di pura-pura, upacara-upacara Galungan, Kuningan itu, saya ingin mengabadikan itu dalam lukisan. Saya selalu coret-coret di dinding-dinding rumah saya. Sehingga ayah saya dan ibu saya selalu bilang, wah ini rumahnya kotor, coret-coret dari arang gitu. Dulu mungkin belum ada alat gambar yang lengkap seperti sekarang ya? Arang, nggak sekarang lain. Sekarang kan semua media itu ada. Iya menarik sekali. Sail oil semua ada. Dulu nggak ada, sulit gitu. Kertas pun nggak ada, tembok terpaksa dilukisin. Nah, di ngelukis tembok itu pakai apa dulu zaman? Pakai arang. Pakai arang zaman dulu. Arang ya, kayu api itu arangnya kita pakai untuk melukis. Dan itu sudah menghasilkan suatu karya seni yang indah ya? Yang penting berekspresi. Cuma akhirnya tembok itu hitam. Hitam. Contreng-contreng kan. Contreng-contreng ya. Ya, waktu itu saya masih umur 5 tahun, 4 tahun dulu. Sudah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah menyadari ada bakat seni dalam. Saya senang ya. Menari, menggambar saya sudah suka itu. Jadi boleh bilang di desa saya leading lah. Aneh senang ajak kawan-kawan menari, bikin barong-barongan. Nah, kemudian saya jadi dalang, bikin wayang sendiri, bikin topeng sendiri. Dimainkan sendiri. Kita panggil jadi orang-orang. semuanya. Ya orang-orang kampung kita panggil. Oh sudah mengadakan pertunjukan? Iya di rumah saya. Umur berapa itu Pak? Iya umur 5 tahun. Umur 5 tahun? Iya. Luar biasa sekali. Jadi saya udah panggil kawan-kawan saya untuk menggambel. Dan orang-orang kampung saya suruh nonton saya gitu. Pada umur 5 tahun sudah bisa mengkonsep acaranya sendiri. Ya, kemudian setelah saya dari SD, tamat SD, saya masuk ke SMP Kelungkung. Tamat di SMP Kelungkung, jadi tahun 63, 60 berapa itu? Tahun 53. Tahun saya kan lahir 44. Tahun 44, tahun 53. 57 saya sudah tamat itu. Tahun 60 saya ke Yogyakarta. Untuk masuk ke Akademi Seni Rupa. Oh, mempelajari seni di sana. Tamat SMP saya masuk ke Seni Rupa. Itu sudah berani berpetualangan sendiri ya? Karena saya tanya sama guru saya. Tamat SMP negeri itu di Kelungkung itu. Jadi saya kepingin jadi pelukis gitu. Kawan-kawan saya banyak yang masuk ke sekolah hukum, sekolah ekonomi, kawan-kawan sekelas tempat duduk. Gunarse, nanti kita kalau tamat kita pergi ke Solo, ke Malang gitu. Masuk apa? SHD, sekolah hakim jaksa. Nggak mau saya jadi hakim gitu. Kalau ekonom, nggak mau jadi ekonom gitu. Jadi kawan-kawan semuanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi seniman saya bilang gitu. Sudah tahu keinginan sejak kecil ya. Jadi Bapak berfokus. Fokus ingin seniman. Akhirnya guru saya bilang gini, direktur saya Pak Sutama, kamu bisa masuk seniman itu ke Yogyakarta ke Asri atau ke ITB Bandung. Kalau ke ITB itu mahal, ke Jogja lebih murah. Akhirnya saya lalu ke Yogyakarta, ikut sama-sama kawan-kawan dari Bali yang masuk ke Gajah Mada, kuasa hukum, kuasa kedokteran, saya ikut sama-sama, gandeng itu ke Yogyakarta. Pasti seru banget petualangannya waktu zaman itu. Saya boleh bilang tamat SMP sudah ke Jogja. Tamat SMP sudah ke Jogja. Masih muda, ting-ting saya. Nah, tapi pada zaman itu kan seperti yang tadi Bapak obrolkan dengan saya, zaman penjajahan dan zaman Orde Baru dan zaman sekarang kan tentu berbeda. Ya. Itu bagaimana? Kan mungkin pada zaman itu ada nggak kesulitan mengekspresikan diri? Jadi waktu itu tahun-tahun 60-an itu kan pasca revolusi. Setelah revolusi selesai
tahun 45 ini revolusi. Jadi saya 60 kan. Jadi pasca revolusi masih ada getaran suasana revolusi masih. Yogyakarta adalah sebagai kota perjuangan, kota pendidikan waktu itu. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus ke Yogyakarta belajar seni rupa. Kalau di Bali belum ada. Oh, belum ada. Belum ada fakultas seni rupa, belum ada fakultas sekolah seni rupa, nggak ada. Jadi di Udayana belum ada lahir apa-apa. Saya harus ke Yogyakarta. Kalau ke Bandung jauh gitu. Dan karena di sana saya ketemu sama Avandi, Sugiono, Hendra. Oh, sama Avandi ya, luar biasa sekali. Jadi tokoh-tokoh kita itu. Iya, seorang maestro juga. Suasana Yogyakarta suasana masih pasca revolusi kan, perjuangan, mencari harga diri bangsa. Iya. Jadi corak nasional. Jadi saya digebu-gebu suasana begitu di Yogyakarta itu. Tapi menarik, enak juga. Tapi dalam mengekspresikan lukisan itu sendiri bagaimana, Pak? Ya bahan-bahan material waktu itu kan masih anu lah, kurang. Tidak kayak sekarang. Sekarang apa berlimpah. Dulu kan masih sulit mencari bahan untuk melukis. Cat juga kita harus ngaduk sendiri. Kita beli itu cat, bubuk cat di Maliboro yang di Yogyakarta itu. Kita belum cari catnya 5 aja. Merah, putih, kuning, merah, biru. Cukup itu. Jadi hitam putih, merah, kuning, biru. Cukup Nanti itu dipadukan ya sendiri. dipadukan itu. Dikreasikan. Dicampur, itu ada namanya teori ilmu bahan itu. Jadi dengan demikian kita bisa mengirit dulu. Maunya kan harus ada banyak 12 warna atau 24, 36 warna banyak. Tapi ini karena kita masih keadaan situasi kurang bagus, pasca revolusi, terpaksa menggunakan bahan yang sederhana. Tapi yang penting hasilnya. Tapi kreatif, tetap semakin kreatif justru. Semangatnya. Ya. Semangat. Semangat untuk perjuangan kan. Ingin jadi pelukis. Kita harus ada semangat apa? Rasa nasionalisme. Ingin cari bagaimana sebagai bangsa Indonesia kita harus sebanding dengan sejajar dengan pelukis-pelukis Eropa, Amerika gitu. Ya harus dong. Nah gitu. Itu ada revolusi begitu mental gitu waktu itu. Berarti ini salah satu hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Bagus sekali nih potret dari maestro lukis kita sendiri ya. Baik. Wajahnya. Terus mungkin ada pengalaman lagi yang ingin diceritakan pada masa itu, kesulitan yang seperti saya tanya, mengekspresikan ada atau tidak? Kemudian waktu Kalau itu. sekarang kan bebas ya. Waktu itu memang kolektor belum ada. Jadi bahan agak sulit, kolektor tidak ada, pemasaran namanya. Jadi kita berkarya harus ada pemasaran kan, ada sirkulasi kan. Nah ini di sana itu waktu itu masih jarang. Tapi untungnya kita waktu itu pemimpin kita besar kita, Bung Karno, beliau cinta seni. Iya. Nah, jadi beliau datang ke Yogyakarta, memberikan kuliah ke sekolah saya, juga semangat gitu loh. Orator orang gitu. Sekarang putranya pun kan seorang seniman juga ya. Jadi beliau membawa menteri-menteri stafnya itu membeli lukisan. Wah itu didukung. Jadi pokoknya saudara sekalian, pendidikan di asli ternyata hebat. Ternyata kita tidak kalah dengan dunia luar. Ternyata kemerdekaan itu memberikan kebebasan yang luar biasa. Seperti Raja Wali, jadi sang Garuda terbang di dunia internasional. Ini kemerdekaan itu memberikan peluang yang sangat luar biasa untuk mengekspresikan segala hal ya. Ya punya arti besar dalam kemerdekaan ini, memberikan berekspresi kebebasan itu. Beliau bilang banyak karya-karya lukisan dari asli mahasiswa ini bagus-bagus. Bagus-bagus, pasti dong. Ya. Makanya Bapak sekarang menjadi seorang maestro. Itu salah satu memompa semangat sebagai seniman itu. Itu yang mahal, yang sekarang sulit dicari ya begitu. Zaman revolusi. Karena kita juga sulit dalam menciptakan lukisan, mulai dari mengumpulkan bahan, material, dan lain sebagainya. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu, lukisan apa yang sering Bapak buat pada zaman itu? Ya, karena dalam pendidikan akademi, kita harus memulai dari nol, dari penguasaan bentuk realisme dulu. Jadi ada gambar model, ada gambar bentuk, model ini modelnya. Jadi, manusia ada seorang model dilukis gitu, sekolahan. Gambar bentuk ada proporsi, gambar kamera, gambar vas itu. Nah, saya ingin tahu lebih banyak nih Pak Maestro lukis kita. Tentu tadi kita sudah mendengar tentang bagaimana perjuangan beliau merintis sebagai seorang pelukis. Kita akan dengarkan nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Pak. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Selamat berjumpa dengan saya Nimade Devi Janti dalam Bincang Tokoh Antv Bali. Kita masih bersama dengan seorang maestro lukis kita dan tadi kita sudah mendengar bagaimana perjuangan beliau merintis untuk menjadi seorang seniman. Tadi bagaimana Pak? Ada tentang model-model yang sering Bapak lukis. Itu model-model yang seperti apa? Jadi dosen kami mencarikan model, apakah itu gadis, apa itu orang tua, perempuan tua atau laki-laki. Senangnya ngelukis gadis atau yang bagaimana Pak? Semuanya bagus. Oh semuanya bagus, oke. Orang tua juga bagus. Petani juga bagus. Kere juga bagus. Kere juga bagus. Kere itu yang seperti apa itu? Jadi kere? orang-orang yang minta di jalan itu juga, ya itu juga menjadi objek yang sangat menarik. Karena kita ingin juga mengekspos kemiskinan misalnya. Ya, kita manusia kan lukis atas humanisme. Justru itu yang menyentuh Ya, perasaan. kemanusiaan itu. Ya, gadis oke lah yang romantis, yang cantik tuh ya. Bintang-bintang film. Itu Effendi Rahayu misalnya. Itu pernah kami lukis. Bintang film kita yang mungkin sekarang sudah meninggal. Bintang film Effendi Rahayu, Rahayu Effendi. Nah, kemudian Kusno Sudarwadi yang di Jogja itu pernah jadi model juga. Nah, jadi model-model ini supaya kita tahu bagaimana gambar bentuk manusia, fisik. Ya, tidak langsung ke abstrak. Kita harus tahu fisik dulu, realitas. Yang seorang seniman itu dia harus tahu lingkungannya, bendanya, budayanya semuanya itu. Kemudian gambar bentuk, apa itu juga komposisi, ilmu warna, mencampur warna harus tahu gitu. Merah ditambah biru jadi violet. Nah, kuning ditambah hijau jadi hijau. Kuning tambah biru jadi hijau. Nah, ini ilmu warna ini harus tahu itu. Ya. Sampai itu komposisi warna mencampur, ilmu mencampur. Banyak teori yang harus diikuti seorang akademisi. Misalnya teori misalnya, harus tahu sejarah seni rupa. Sejarah seni rupa timur, peradaban Cina, India harus tahu kita. Harus tahu seperti apa. Gitu. Bagaimana peradaban Eropa, Yunani, Mesir. Nah, apa perbedaan di antara itu semua? Berbeda, timur dan barat berbeda. Timur, kalau barat intelektual, rasional,
rasional, Oh, rasional, oke. rasional. Kalau timur emosional, emosi, rasa, Rasa. instinktif ya. Ya, itu lebih bedanya. Orang timur lebih banyak rasa. Rasa yang dipakai. Humanis. Ya, itulah perbedaan. Jadi kalau timur oriental art, ini kalau barat occidental art, berbeda. Jadi perbedaan di sini harus kita kenal. Sebagai pelukis tidak sekedar melukis saja gitu, tapi banyak teori-teori yang harus dipelajari, filsafat juga. Oh, ternyata juga sampai belajar filsafat ya? Ya, estetika. Iya, filsafat keindahan, Lebih estetika. mendalam ya belajarnya malah. Gitu. Konsep untuk kesenian, ya itu harus Anda tahu itu. Jadi jangan dianggap untuk melukis saja, jangan gemblung-gemblungan, tidak. Tidak hanya menggerakkan jari di kanvas, tapi kita juga harus mengenal teori-teori lukis. Teori. Dan yang terakhir, setiap pelukis dia harus punya konsep, punya ide, gagasan, kekhasan. Nah, kekhasan dari Pak Maestro lukis ini sendiri apa? Nah, jadi kekhasan itu bisa dilihat dari karya saya. Ya, karya saya dalam lukisan nanti. Di lukisan ini kelihatan bahwa saya, ada garis-garis saya itu dinamis, orang dinamis. Bukan yang kalem dulu. Saya orang dinamik. Karena itu ya saya suka ada gerak dalam lukisan saya. Berarti setiap seorang pelukis itu ternyata juga memakai apa ya, karakter dirinya dalam menuangkan lukisan ya? Harus. Jadi karakter diri pribadi, gaya pribadi itu yang mahal. Kalau kita coba menjiplak gaya Picasso, gaya Modigliani atau ya Renaissance, ya maestro lain itu kita jadi epigon, pengikut namanya itu. Jadi nggak ada artinya dari manusia pengikut itu, penjiplak itu. Maka sebagai seorang seniman di Indonesia kita harus kreatif. Jadi harus ada jati diri kita sebagai bangsa. Inilah yang ditekankan oleh Bung Karno sebagai manusia. Supaya kita sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kalau kita ikut Jackson Pollock, Picasso, Henry Moore, kita pameran di Amerika kan diketawain, kamu ini apa ini? Niru-niru. Out dari konteks. Kalau kita punya pribadi kekhasan Indonesia dari Bali misalnya, tari Bali diakui sebagai warisan budaya dunia sekarang ini, karena dia memang spesifik, nggak ada duanya di dunia. Luar biasa, punya karakter. Geraknya, main mata, tuh. Nggak ada tari gerak meledek itu tidak ada duanya di dunia. India tidak ada seledek di India tuh. Bali luar biasa, kayak tatit menari itu ya. Ini yang luar biasa, gerakan kakinya, ekspresi maknanya, wah, itu tidak ada di dunia. Makanya diakui oleh dunia. Makanya kita harus jaga gitu ya. Saya mau inginkan supaya anak generasi muda itu harus kreatif mencari jati dirinya, mencari kekhasan Balinya itu, yang saya sebut namanya lokal universal. Bagaimana nilai lokal itu dikembangkan menjadi universal. Diangkat dan dikagumi oleh dunia. Ditantang anak-anak muda sekarang itu. Nah, jadi seniman begitu juga. Jadi banyak persoalan. Jadi jangan dianggap tidak. Jadi kalau kita belum memiliki jati diri atau kerja keras, itu dianggap belum seniman gitu. Pesan yang sangat bagus sekali Pak, karena kebanyakan anak muda sekarang hanya taunya bahwa melukis itu menggoreskan pensil di atas kanvas, ya kan? Jadi tiru-tiru apa namanya itu hitam putih di pinggir jalan itu jadi seperti apa grafik gitu. Nah itu kurang bagus. Jadi kita harus mempelajari diri kita. Siapa diri? Perenungan ke dalam itu. Perenungan ke dalam diri. Di sinilah pentingnya kita memiliki nilai-nilai budaya masa lampau. Maka saya mendirikan Museum Seni Lukis Klasik Bali ini. Museum kira-kira 4 abad yang lalu, 3 abad yang lalu. Itu sebagai tonggak, sebagai sumber inspirasi gitu. Sejarah panjang sebuah museum Gunarsa yang sangat luas dan indah. Koleksi museum ini penting artinya untuk pendidikan, untuk apresiasi, untuk generasi muda, untuk cermin, ya, untuk pembelajaran. Berarti lukisan-lukisan Pak Maestro dari zaman dulu sampai sekarang itu semuanya ada? Ada, masih ada. Artinya itu koleksi museum yang kuno, barang kuno nih, kalau ada museum modern, saya punya museum modern, dan ini museum klasik. Gitu. Maksud saya koleksi museum seni klasik itu penting artinya untuk pendidikan bangsa. Maka saya harapkan para generasi muda, pelajar
baik SD, SMP, SMA, fakultas itu datanglah ke museum melihat karya-karya nenek moyang masa lalu. Karena Tidak itu hanya duduk di kelas, tapi keluar ya. untuk cermin, untuk pendidikan. Bahkan pelukis terkenal macam Picasso pun, dia datang ke museum dapat inspirasi. Dia melukis abstrak itu karena dia melihat lukisan patung prasejarah dari Afrika di Perancis, Paris. Dia melihat patung Afrika yang kaku-kaku itu, maka Picasso memiliki gaya kubisme. Jadi ilmu kubisme dia dapatkan di museum di Perancis. Dia dapatkan dari melihat dan mengeksplor. Ya, di museum di Perancis, di Louvre itu. Nah ini pentingnya arti sebuah museum itu. Ya, kembali kepada seniman, memang banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Iya betul sekali, dan seorang seniman itu harus mempunyai karakternya sendiri agar nanti bisa dikenal secara universal. Pengen tahu tentang seniman-seniman dan bagaimana Bapak Maestro ini membangun sebuah museum Gunarse hingga bisa menjadi sebuah tempat untuk melakukan riset atau pendidikan. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak. Iyalah, Pak. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Selamat berjumpa dengan saya Nimade Devi Janti dalam Bincang Tokoh ANTV Bali. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana seorang seniman harus mempunyai karakter di dalam dirinya. Nah, sekarang di zaman dan era digital ini, apa harapan Pak Maestro terhadap seniman-seniman Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya? Ya, harapan saya supaya seniman itu bisa menggali nilai-nilai budaya kita dan bagaimana mengaplikasi dengan teknologi.
digital ini. Itu harus tahu kita. Jadi teknologi memang ada baik dan buruknya ya. Jadi kita harus mengikuti itu. Kalau enggak kita ketinggalan zaman gitu. Jadi teknologi itu mau tidak mau harus digabungkan gitu. Karena sekarang tinggal klik-klik di komputer pun sudah bisa melukis ya Pak ya? Semua ya. Ya, tapi jangan lupa kalau lukisan klik-klik dengan lukisan tangan berbeda. Oh iya benar ya, rasanya itu sudah beda. Dengan teknologi tidak ada roh. Kalau tangan ada roh. Ini yang mahal. Jadi roh ini goresan tangan ini. Ini kan rasa soalnya itu. Nah, ya. Kalau klik ini teknologi, jadi dia kayak printing inilah. Jadi tidak ada, kalau di Bali namanya taksu. Wah, ini. Berarti setiap lukisan Bapak juga mengandung taksu. Ini yang mahal taksunya itu pribadi itu. Makanya kalau negara-negara teknologi tinggi, dia sudah ingin ke negara-negara ketiga ingin cari taksunya itu. Datang ke Bali melihat taksunya itu karena di sana sudah habis taksunya gitu. Semua flat, datar, kan teknologi tok. Bosan juga mereka itu. Jangan lupa. Maka mereka datang ke Bali mencari yang nyata gitu. Ya, yang nyata, yang realistis, ya kehidupan yang apa adanya itu yang mahal. Cuman sekarang kan alam Bali sudah mulai tidak seperti dulu keasliannya. Sudah banyak sekali pembangunan. Apakah hal tersebut mengganggu proses pencarian inspirasi dari seniman-seniman Bali itu sendiri? Ya, bukan aja seniman Bali, seniman luar Bali pun juga mengganggu. Seniman asing juga mengganggu. Dulu kan banyak Bonnet, Otto Spies datang ke Bali. Blanco kawin ke Bali, dia ingin mati di Bali. Lemayor di sana datang ke Bali. I want to die in Bali. Karena Bali is like the paradise island. Karena sepi tenang. Orang kehidupan masih realistis, masih sederhana. Dengan keagamaan yang luar biasa. Sekarang dalam pariwisata ini, menggebu-gebu, bagaimana? Karena ini tidak dikontrol oleh pemerintah. Pembangunan hotel-hotel banyak. Ini sekarang Bali dijadikan seperti economic animal. Jadi beradu dengan ekonomi, bukan budaya. Artinya budaya ini harus dipertahankan. Seni budaya. Karena yang mendatangkan wisatawan sendiri adalah budaya. Seni budaya. Tapi sekarang ini lihat di hotel di Jalan Raya semua hotel, semua toko-toko banyak bertaburan. Siapa mau jualnya kalau sudah tidak ada turis, siapa mau dijualin gitu loh. Orang Bali sendiri juga tidak punya uang nanti. Saya ingin bahwa pemerintah harus cekatan, cepat-cepat lah dikurangi, dibatasi lah gitu. Jangan semua orang berdatang ingin ke Bali. Karena Bali sekarang ini boleh bilang kehidupan yang tertinggi di Indonesia di Bali. Ya, ekonomi karena turisme itu sangat menjanjikan, dolar mengalir. Semua saudara kita dari luar Bali ke Bali semua berguru. Karena daerah lain sulit, hidup di Bali kan enak. Wah. Jadi masih mau restoran apa aja, semua ada restoran asing, Jepang, Prancis, Italia, apa semua ada. Semua ada. Ya. Jadi kita gimana? Nah ini jadi lama-lama kita jangan jadi penonton gitu loh. Ya, jadi kita ini jadi kayak seperti kebun binatang, kita jadi yang kita jadi buruh di negeri sendiri ya, harusnya kita jadi tuan rumah, harusnya kita jadi bosnya. Jadi kembali lagi kepada tadi seni budaya, saya harap jadi jangan sampai turisme itu membunuh seni budaya yang adiluhung itu. Untuk itulah saya ngarahkan sekolah-sekolah tinggi, isi dan pasar, berjuang terus bagaimana menggali supaya kreatif, bobot taksu tuh. Taksunya harus ya, semua seniman-seniman tuh. Ya harus dilindungi, kalau enggak ada gunanya. Kita mimpi dulu sendiri, saya buat museum sendiri tapi enggak ada tamu, ya juga sayang gitu kan. Padahal ini kan apresiasi untuk masyarakat semuanya itu. Jadi ini pemerintah harus sadar itu, karena sekarang mengarah kepada economic animal, bukan economic culture itu, yang budaya itu, yang berbudaya, tapi tidak semua sawah-sawah habis jadi hotel-hotel, bungalow-bungalow, gimana tuh? Menakutkan itu. Menakutkan. Jelek kan? Proses pencarian inspirasinya juga bisa hilang gitu ya. Pasti hilang. Tentu pertanyaan saudara tadi, bagaimana para seniman? Tentu sangat kurang bagus lah. Baik seniman lokal, seniman luar negeri. Nantinya kita ini tidak perlu lagi ada inspirasi tari, semuanya pelukis abstrak.
kayak di Amerika gitu, kayak di New York gitu. Kayak Jackson Pollock gitu. Semuanya bangunan-bangunan semua. Jadi apa inspirasinya? Timbul pikiran-pikiran yang lain lagi gitu. Ya bukan nggak kreatif, ya kreatif juga namanya, tapi seni budaya yang adiluhung hilang. Kehilangan sesuatu budaya yang luar biasa yang tidak ada duanya di dunia. Ini Bali itu tidak ada duanya di dunia. Kita miliki. Maka harus selalu dijaga. Ya harus dijaga anak generasi muda, adat kuat gitu. Kalau tidak habis semua itu. Tapi adat kuat, tapi juga kita hidup, kita harus maju. Kita juga sesuai dengan alam modern gitu loh. Teknologi penting, tapi budaya tetap dipelihara gitu. Ya kayak Jepang lah gitu lah. Jepang dia teknologi tinggi, tapi budaya tinggi. Wah itu naik dia. Kita tidak tetap tinggal bawah, tapi naik gitu. Derajat kita naik gitu. Nah ini yang penting kita cari itu. Jangan sampai kita terbelenggu gitu. Nah inilah pertanyaan saudari tadi sangat bagus. Saya kira orang asing juga datang ke Bali sekarang banyak yang mengecewakan. Iya, merasa kecewa ya. Kecewa karena Bali tidak crowded. Bali tidak ada hari tidak macet. Kuta untuk berjalan datang ke sini bisa 5 jam 6 jam. Di Ubud macet. Macet total. luar biasa. Aduh, nggak bisa 1 jam 1 meter, 1 jam 1 meter, gila. Dan semua punya mobil. Iya. Nah, ini nggak terkontrol namanya ini ya. Ya itulah kira-kira lebih. Dan saya ingin juga bertanya, tadi kan kita sudah membahas banyak sekali ya tentang bagaimana proses pencarian inspirasi. Ya. Saya melihat bahwa maestro ini concern sekali terhadap seni klasik Bali, seperti seni lukis klasik Bali seperti itu ya, kalau saya tidak salah menyebutkan. Nah, apa perbedaan antara seni lukis klasik Bali dengan seni lukis Bali yang ada sekarang? Begini, saya ini terus terang, saya adalah pelukis modern. Saya pelukis akademis gitu ya. Tetapi saya melestarikan seni lukis klasik Bali, jangan lupa. Ini Mbak. Jadi museum saya ini namanya Museum Seni Lukis Klasik Bali. Tetapi di belakang ada Museum Seni Lukis Kontemporer Indonesia. Ya, ini semuanya namanya Nyoman Gunarso Museum. Jadi Nyoman Gunarso Museum itu membawai klasik dan modern gitu. Nah, itu. Jadi itu dua hal. Karena saya sebagai mantan dosen saja, saya ingin masyarakat Bali, dunia tahu bagaimana seni lukis klasik Bali pada zaman dulu, bahwa nenek moyang kita itu sudah memiliki seni lukis yang hebat. Nah, bicara tentang nenek moyang kita yang memiliki sebuah lukisan-lukisan yang sangat hebat, tentu akan sangat menarik sekali untuk disimak, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Masih bersama saya Nimade Devi Jayanti dalam Bincang Tokoh Antv Bali. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana nenek moyang kita ternyata mempunyai sebuah karya seni lukis yang sangat hebat. Bisa diceritakan, Pak? Nah, begini. Jadi kita di Bali ini memiliki kekhasan sendiri, keunikan ini yang saya sebut seni lukis klasik Bali. Klasik ini kelas yang berkelas, punya latar belakang filosofi yang tinggi. Klasik bukan berarti kuno ya di sini, tapi berkelas. Bukan seni lukis kuno, bukan seni lukis tradisi. Klasik artinya kelas, dari kata kelas yang tertinggi, punya nilai tertinggi, ya kelas tertinggi. Jadi karena dia memiliki filsafat, memiliki nilai-nilai estetika, nilai etika, moral, kemudian ada pelintangan, ada mengenai rerajahan, penglihatan semuanya itu, seni lukis itu. Jadi dia ada banyak ilmu yang dikandung dalam seni lukis itu, luar biasa itu. Jadi itu berkembang pada abad ke-15, zaman pemerintahan dalam seni lukis Pakistan di Gel-Gel itu. Waktu itulah para tokoh-tokoh kita seniman, kemudian para empu-empu dan yang nirata dari aliran Siwa dan Astapaka dari aliran Buddha berkumpul membuat satu peradaban baru, jadi Bali Hindu baru. Gitu. Di sana lahirlah seni lukis, seni rupa yang klasik. Jadi seni lukis itu salah satunya seni lukis, kedua tari, ketiga seni ukir, patung. Jadi ini tiga ini pada zaman itu sangat berkembang dan unik. Pada abad ke-15 itulah Bali mencapai abad keemasan, zaman abad ke-15 kemudian 16 waktu pemerintahan dalam Batu Renggong. Puncak keseniannya pada saat abad ke-16 zaman pemerintahan dalam Batu Renggong, karena beliau ini mengumpulkan semuanya seniman, para tokoh-tokoh agama, filsafatnya. Jadi namanya Bali Hindu Baru itu. Di sana, Bali Hindu Baru. Ya, di sana membedakan antara seni lukis seni rupa Bali dengan di Jawa. Dulu Jawa dan Bali kan saudara karena saling mempengaruhi kan. Raja dari Bali Erlangga jadi raja di Jawa, sedangkan Rikram Kaksen dari Jawa dan ke Bali. Ya, saling tukar menukar, kita saudara sebenarnya. Tetapi setelah abad ke-16 Bali memiliki khas sendiri. Kenapa harus diciptakan suatu kekhasan sendiri? Apakah percampuran atau perpaduan antara Bali dan Jawa tidak menarik? Zaman itu membuat, zaman itu. Karena di Jawa terjadi perubahan budaya, agama Islam berkembang. Nah, kemudian di Bali tetap mempertahankan agama Hindunya gitu. Inilah membuat di Bali menemukan jati dirinya itu. Kalau enggak sama aja. Itu. Di sini perbedaannya. Jadi ada saya sebut seni lukis klasik Bali. Karena memiliki nilai-nilai filsafat. Seni patungnya juga gitu. Sama dengan seni lukis. Seni tarinya abad ke-16 itu. Yang sekarang sudah diakui oleh dunia. Kini saya sedang memperjuangkan seni lukis klasik Bali sebagai urusan budaya dunia juga. Ya. Jadi seni tari sudah diperjuangkan oleh Pak Bandam.
saya sekarang berjuang seni lukis klasik Bali sebagai warisan budaya dunia. Bagaimana proses perjuangan Bapak dalam menjadikan seni lukis klasik Bali sebagai warisan budaya dunia? Kita ini tentu kita berjuang, Pak Gubernur Bali sudah berikan green light, sudah berjuang semua, tim semua membentuk. Nanti itu kita masukkan ke Jakarta, ke Dinas Kebudayaan, Pak Menteri Kebudayaan. Dari sana beliau akan ke UNESCO untuk jadi pengakuan itu. Jadi harus melalui dulu sebagai warisan budaya nasional. Setelah itu baru warisan budaya dunia. Gitu. Nah, kansnya itu seperti apa? Karena kan untuk menjadi sebuah warisan budaya dunia, meskipun memang Bali terkenal hingga ke mancanegara, tapi kita bersaing dengan lukisan-lukisan dari negara lain. Kansnya? Oh, sangat bagus. Dengan diakuinya seni tari dunia, baru kita nggak ada kebanggaan. Dunia mengakui kita bahwa kita ini bukan manusia encer gitu. Bukankah dari dulu memang sudah diakui oleh dunia? Kita orang Bali ternyata orang jenius gitu ya, memiliki suatu kehebatan dalam kesenian itu ya. Dunia harus mengakui, bayangkan itu kan suatu pride harga diri bangsa itu. Bahwa Bali top gitu. Nah, ini tarinya, sekarang si lukisnya, si patungnya juga harus diperjuangkan dengan itu. Nah, ini bahwa orang Bali itu memiliki jati diri yang luar biasa, yang khas, kebanggaan, ini penting. Dan ini dampaknya kan pada dunia luar bagus, juga ke dalam mentaliti bangsa kita bangga sebagai manusia Bali gitu. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sekarang seniman-seniman itu sedang memperjuangkan anak muda seolah terlena gitu dengan teknologi dan zaman. Bagaimana menggerakkan mereka supaya mau mencintai segala macam seni klasik yang ada di Bali? Ya, ini kan proses perjalanan. Manusia kan banyak, jutaan manusia. Ada nganginang, ada ngawangang, ada ngelodang, ada ngajanang, utara, ke barat, timur. Manusia namanya. Jadi yang jelas kami dari seniman sudah selalu menekankan itu dunia pendidikan, lewat pendidikan isi dan pasar, sekolah-sekolahan, mengundang supaya datang ke museum-museum, semua berikan apresiasi gitu kan. Ya. Kan di antara semua itu kan tidak semuanya menjadi presiden. Ada juga jadi maling, jangan lupa. Jadi kan tidak bisa kita semua jadi pendeta. Nah, itu namanya dunia, ya. Tetapi kita sudah warning, sudah memberikan peringatan bahwa Bali, jaga Bali yang baik gitu. Kita warning supaya pemerintah daerah sudah mempertahankan, baik itu bupati, gubernur itu sama-sama. Cacot Warta Liwondo kerjasama untuk bagaimana seni budaya ini harus dipertahankan, dikembangkan dan tetap kita menjadi seni rupa Bali ini dunia, ya dunia gitu. Nah, itu terkait dengan penciptaan sebuah seni klasik Bali. Itu kan butuh proses yang sangat panjang yang sudah Bapak ceritakan dari tadi. Bagaimana tentang hak cipta di sini? Apakah sudah diakomodasi oleh pemerintah? Masalah kita sebenarnya sudah ada hukum. Sudah ada hukum. Sudah ada hukum. Jarang ada yang. Tapi pelaksanaannya ini yang belum bisa. Pelaksanaan penegakan hukum belum bisa karena inilah sistem pengadilan kita, sistem hukum kita ini dan manusianya itu masih banyak yang serakah bermain. Ya, permainan di hukum dari kejaksaan itu kan macam-macam kan. Kalau disogok bisa jadi berubah. Oknum ya, oknum ini kan. Nah, ini perlu ditegakkan. Jadi belum konsekuen jalankan undang-undang kita. Banyak kebocor gitu loh. Pemerintah sudah bagus tapi oknum-oknumnya yang banyak yang bermain gitu. Sehingga akhirnya belum tercover semua hak kita itu di Indonesia itu. Banyak seniman lukisnya ditiru itu, tetapi tidak bisa mencari haknya gitu. Artinya kan yang meniru itu harus didukung langsung gitu. Tidak. Proses kadang-kadang yang pelukisnya malah kalah dengan menjiplak gitu. Bisa jadi gitu. Ya. Karena hukum bisa dipermainkan. Itu yang sedih ya, karena kita sudah melakukan proses yang sangat panjang, diakui oleh orang lain, bahkan negara lain kemarin. Ya, jadi kita ini hukum karya seni hak cipta di Indonesia itu belumlah begitu tegak. Belum tegak artinya alias masih bangun enggak, berdiri tidak gitu. Jadi cuma masih getak sambal gitu. Kalau sudah dibajak seperti dibajak macam tari reog dibajak oleh Malaysia, baru bingung dia mau. Nanti kalau tari
tahu tempe dibajak oleh Jepang, baru ribut. Nah ini biasa gitu tuh. Tidak punya planning yang matang, betul-betul terarah gitu. Di sinilah permasalahan yang sangat saya ketawa saya melihatnya. Ya, permasalahan hak cipta adalah permasalahan yang sangat panjang. Sangat panjang dan penting itu, sangat penting hak kita. Penting sekali kan tentang hak cipta. Tapi kita cerita nanti di segmen yang selanjutnya. Oke, kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana hak cipta di Bali khususnya untuk seniman-seniman setelah komersial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Bincang Tokoh masih bersama dengan saya Nimade Devi Janti dan maestro lukis kita Dr. Honoris Causa Nyoman Gunarse. Dan tadi kita sudah membahas tentang bagaimana ternyata hak cipta itu masih menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Nah, saya ingin tahu apakah Bapak sendiri mempunyai pengalaman dijiplak dan lain sebagainya sehingga berurusan dengan hak cipta itu sendiri? Oh, saya punya soalnya. Punya? Punya, luar biasa. Saya sampai 10 tahun saya berjuang di pengadilan. 10 tahun saya berjuang masalah lukisan saya dipalsukan. Oh, oleh? Oleh sebuah galeri. Oleh sebuah galeri, oke. Ya, jadi sebuah galeri, saya nggak perlu sebut namanya, oknum. Jadi kita bertempur di pengadilan, kepolisian sudah ajukan ke Polda, bulak-balik cari pengacara. Semuanya akhirnya apa? Bebas, dibebaskan oleh hakim yang menjiplak itu. Oh, kasus posisinya sendiri seperti apa? Mungkin bisa menjadi pengalaman untuk seniman-seniman lain ke depannya. Artinya dianggap dalam pengadilan itu
isi daripada apa namanya itu keputusan itu kayak di sliding tackle gitu. Saya tidak mengakui lukisan palsu itu karya saya. Kan kalau lukisan palsu kan bukan karya saya, kan saya nggak mengakui dong. Jadi karena di sana itu apa, lukisan palsu itu memiliki tantangan persis seperti saya. Dia meniru tantangan saya. Gaya lukisannya persis gaya lukisan saya. Tekniknya hampir sama. Ya. Objeknya penari sama. Nah, frame-nya dia jiblak juga sama. Ya, look like seperti lukisan saya. Padahal itu bukan saya. Dan itu diperjualbelikan? Diperjualbelikan. Dia sudah menjual. Dia sudah menjualbelikan. Saya dapatkan itu kan ada yang membeli orang Jakarta itu datang ke sini minta sertifikat. Saya bilang ini bukan lukisan saya. Siapa namanya ini? Galeri A. Wah, langsung saya keep semua itu. Ini saya laporkan ke kepolisian gitu. Ke Polda. Sampai ke pengadilan, kejaksaan semua itu proses panjang. Jadi sebenarnya secara fakta dia harus dihukum dah langsung. Karena itu bukan karya saya. Bahannya juga bukan. Tapi menggunakan nama saya juga. Jadi di sana semua polisi saya minta coba bersama-sama ngecek ke galerinya itu. Ini lihat namanya lukisan A penari karya Nyoman Gunarso. Padahal itu bukan karya saya. Proporsinya berbeda. Saya orang akademisi, yang membuat itu bukan orang akademisi. Tahu lemah proporsinya, bentuknya, tarik gerak lemah. Jari aja nggak mampu gitu. Karena studi panjang. Ya, jadi semua serat-serat sudah kita rekam semua, ajukan ke kepolisian. Gerakannya, proporsinya, tangannya, masuk apa? Berarti semua detailnya itu ya? Apa masuk di Polda tuh X-ray itu jadi untuk tantangan tuh. Pengecekan tanda tangan. Ya, ada alat itu bukan tantangan saya, palsu tuh. Tapi ternyata dibebaskan. Jadi ternyata oleh hakim dibebaskan. Apa sebab? Ada faktor X di belakang itu. Kedua, isi kata-katanya, karena saya tidak mengakui lukisan palsu tersebut, maka yang memalsukan itu sah-sah saja menggunakan itu gitu loh. Dia sah bilangnya itu. Inilah kondisi yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan bersama-sama. Karena saya tidak mengakui. Kalau saya mengakui, buat apa saya berjuang kan gitu. Iya benar. Tapi karena saya mengakui, dia sah saja menjualnya gitu. Buat palsu itu gitu. Itu oleh hakim gitu, bilang gitu. Gimana caranya tuh? Saya sampai bikin lalu perlawanan, undang para media. Waktu itu saya press conference-nya bukan saja di Bali, saya di Jakarta juga. Sampai ke KPK, sampai ke menteri, ke presiden. Ke presiden waktu itu zaman SBY. Dapat surat dari Sekdak, suratnya kami sudah sampaikan ke Jaksa Agung supaya saudara ditolong gitu. Cuma itu tok, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak tegas semua. Jadi undang-undang padahal lukisan saya memiliki akta hak cipta. Saya punya surat-surat hak cipta sudah punya dari Dirjen Hak Cipta dari Jakarta tuh. Tapi tidak berfungsi apa-apa. Ya, inilah yang harus macan ompong. Sing ada per day. Nah inilah. Saya punya surat sertifikat hak cipta ada sekitar 20 biji. Semua lukisan saya sudah saya ciptakan di Jakarta. Tapi belum mampu mengakomodir. Dicap pakai Dirjen Hak Cipta. Semua lukisan-lukisan. Tapi tidak bisa untuk dipakai mengakomodir untuk bagaimana pemalsuan itu berjalan terus. Sampai sekarang berjalan terus pemalsuan. Pemalsuannya. Itu tentu saja sangat mafia, mengecewakan karena juga menipu ya. Kalau pembeli itu sangat berbahaya. Seorang seniman dia bekerja keras dari pagi sampai sore dalam melukis, kayak beryoga, bertapa. Tapi ada orang lain tiba-tiba jiblak, jual gampang. Orang yang membeli pun tentu sudah mengeluarkan uang sedemikian rupa tapi tidak mendapatkan hasil yang asli, tentu saja sangat banyak yang protes juga, mereka komplain semua. Tapi siapa yang komplain? Jadi sepertinya hidup ini kayak rahasia semua gitu. Nah, jadi mafia. Mereka juga punya geng juga. Nah, inilah permasalahan yang sampai sekarang sulit untuk menghidupkan itu. Karena permainan juga oknum baik dari hakim, dari kepolisian, kejaksaan juga ada permainan juga itu. Berarti seorang seniman itu tidak hanya kesulitan tentang masalah bagaimana menciptakan sesuatu yang bagus, juga masalah hukum ya? Iya, pernah saya mengalami
Berapa banyak biaya saya lakukan ini? 10 tahun. Saya bolak-balik ke kantor ke kehakiman, pengadilan. Bagaimana? Saya minta kawan-kawan dari isi dan pasar demo semua itu. Mudah-mudahan pemerintah mau memperhatikan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Tidak polos langsung kalau sudah terbukti ini tidak langsung dieksekusi, tidak. Lagi tak tarik ulur ini panjang sehingga akhirnya bisa lepas. Uang sudah dipegang di sini bisa lepas. Ikan yang sudah dipakai ini lepas. Nah, untuk itu bagaimana harapan Pak Maestro ke depannya terhadap lukisan seniman dan segala hasil karya seni di Bali? Pertama, supaya karya-karyanya dicatatkan, diaktifkan ke Jakarta atau di Denpasar dari kehakiman itu. Supaya semua karya itu dicatat, dibukukan dan dikemudian hak cipta. Seniman harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu ya. Kedua, seorang seniman dia harus kerja kreatif, edukatif, kemudian juga mempunyai style sendiri. Ya. Konsisten. Jangan menjiplak. Dia harus tahu itu. Kalau menjiplak nggak ada gunanya. Ikut hak cipta. Karena dia ingin cari perlindungan tok itu. Dia harus tahu tuh, jujur. Ya, kata jujur. Karena seniman kalau tidak jujur tidak akan keluar karya-karya yang bertaksud itu. Jangan lupa. Jujur. Kemudian perbaikilah jati dirinya itu supaya betul-betul mandiri, betul-betul terbebas, dan seniman itu betul-betul dia bisa berkiprah bebasnya sebagai manusia, kayak burung terbang, Raja Wali, ya, berkreasi itu. Luar biasa sekali. Dan bisa kemanapun juga dia bisa menunjukkan jati dirinya sendiri gitu. Ke dunia internasional, baik ke Amerika, ke Eropa, kemana saja di dunia ini, dia tetap leading di atas segalanya. Gitu. Berarti seniman Bali harus kembali sebagai jati dirinya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan. Kita tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dan sangat spesial sekali karena saya mendapatkan banyak pengetahuan. Terima kasih Bapak. Dan itulah tadi bagaimana seorang seniman mengekspresikan diri dan seorang seniman harus kembali ke dalam jati dirinya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nima Dede Vijayanti dalam Bincang Tokoh selanjutnya. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.